Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih sudah mau datang hari ini. Kamu bisa mulai dengan menceritakan bagaimana keadaanmu belakangan ini. Kalau jujur, Bu, saya lagi capek banget. Kayak semuanya berat. Sekolah, rumah, kerja. Sepertinya banyak hal yang kamu pikul dan waktu bersama. Apa yang paling terasa menekan akhir-akhir ini kamu? Paling terasa itu pulang tidur. Soalnya saya kerja sampai jam 11 malam. Besoknya harus ke sekolah lagi. Kurang tidur bisa sangat mempengaruhi fokus dan emosi. Bagaimana dampaknya itu terhadap kegiatan sekolah kamu? Saya sering ngantuk di kelas. Susah fokus dan nilai saya turun. Sampai akhirnya saya sempat nyampe. Itu pasti membuatmu merasa konflik. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memutuskan untuk menyontek? Saya merasa bersalah, Bu. Tapi waktu itu saya nggak punya pilihan lain. Saya takut kalau nilai saya jatuh. Kamu melakukan itu bukan karena keras, tapi karena tanggung jawab. Boleh ceritakan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa harus mempertahankan nilai? Orang tua saya berharap banyak, Bu. Mereka sering bertengkar soal ekonomi. Saya nggak mau tambah bikin mereka kecewa. Oh, jadi kamu ingin melindungi keluarga ya? Bagaimana situasi di rumahmu akhir-akhir ini? Rumah saya akhir-akhir ini sering ditutup, kadang sampai larut malam. Saya dengar semua dari kamar. Rasanya berat banget. Dia mendengar perkataan lalu pertengkaran orang tua bisa sangat melelahkan secara emosional. Apa yang biasanya kamu lakukan di saat hal-hal itu terjadi? Saya cuma diam di kamar dengan musik, tapi di dalam hati rasanya kacau. Kamu memendam banyak hal ya. Apakah kamu merasa punya seseorang untuk berbagi cerita seperti teman, kerabat, ataupun keluarga yang lain? Nggak ada, Bu. Saya malu sama keadaan keluarga saya. Jadi saya menjauh dari teman. Aduh, rasa sedih dan rasa malu itu membuatmu menarik diri ya. Bagaimana dampaknya ke hubunganmu di sekolah? Saya jadi makin sendiri. Saya datang, duduk, belajar, pulang. Nggak dekat sama siapa-siapa. Kesepian itu pasti berat untukmu. Apa yang kamu harapkan seandainya kamu bisa punya seseorang untuk mendengarkan keluh kesahmu maupun cerita kamu? Saya cuma pengen ada yang mengerti keadaan saya tanpa menjudge. Ya, aku mengerti. Di sini kamu aman untuk bercerita. Kamu melihat semua apa yang terjadi. Apa bagian yang paling melemahkan untuk dirimu? Rasanya beban itu datang dari semua arah. Rumah berantakan, sekolah mundur. Kerja bikin capek. Bebannya luar biasa besar untuk anak usia 16 tahun. Pernahkah kamu merasa seperti tidak sanggup untuk menjalani itu semuanya? Ya, beberapa kali saya merasa nggak kuat. Tapi saya tetap jalani karena merasa harus. Kamu sangat kuat ya. Tetapi kekuatan itu tidak berarti kamu harus sendirian. Jika boleh memilih, apa hal yang pertama yang ingin kamu perbaiki yang ada dalam keluarga kamu maupun diri kamu? Saya pengen bisa tidur lebih cukup. Rasanya itu paling
Tidur memang kebutuhannya nanti. Apakah kamu pernah bicara dengan orang tua tentang kondisi tubuhmu yang sudah semakin lemah? Belum kak, saya takut mereka pikir saya nggak mau bantu. Rasa takut itu wajar ya. Namun kadang orang tua tidak mengetahui kondisi anaknya. Apakah dia kira-kira ingin kamu sampaikan jika punya keberanian penuh terhadap orang tua kamu untuk mengutarakan segala kondisi yang kamu alami saat ini? Saya pengen banget bilang kalau saya itu capek dan butuh sedikit waktu untuk istirahat, tapi tetap tidak mau bantu. Itu keinginan yang sangat masuk akal dan penyampaiannya pun baik. Bagaimana kamu membayangkan reaksi mereka? Saya berharap mereka itu mengerti, tapi ya saya tetap takut. Ketakutan itu menunjukkan bahwa kamu peduli pada perasaan mereka. Selain soal tidur, apalagi yang ingin kamu ubah dari situasimu sekarang? Saya ingin berhenti menyantai dan kembali belajar dengan tenang, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Kita bisa membuat rencana belajar kecil-kecilan sesuai jadwal. Tidak perlu besar dulu. Apa mata pelajaran yang paling kamu fokuskan? Mungkin mulai dari pelajaran itu. Apa mata pelajaran yang ingin kamu fokuskan? Matematika, Bu. Nilai saya kalau pergi Bagus. Kita bisa mulai dari matematika. Nanti kita berstrategi belajar yang ringan, seperti 15 menit sehari. Bagaimana menurutmu? Realistis bukan? kayaknya bisa, Bu. 15 menit nggak terlalu berat. Baik, kita akan susun rencana itu sebelum kita akhiri sesi hari